semua adalah kemurahan Tuhan. Dan saya rasa ini juga pengalaman kita semua, kalau kita masih bisa hidup sampai saat ini semua adalah kemurahan Tuhan. Dan apa yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya, yang saya sendiri sebenarnya tidak ingat kejadiannya karena waktu itu saya masih sangat kecil. Saya hanya diceritakan oleh orang tua saya bagaimana saat itu saya menderita sakit, mungkin ya itu beberapa puluh tahun lalu, itu mungkin tifus. Dan pada saat itu ada satu keluarga hamba Tuhan dari Amerika, yaitu Bapak dan Ibu Peterson, yang waktu itu berada di Jakarta. Dan pada saat saya mengalami sakit panas yang tinggi, dan dari apa yang saya dengar dari almarhum ibu saya, mata saya seperti sudah tidak kelihatan hitamnya lagi, tinggal putih. Didoakan oleh Bapak Pendeta Peterson dan Ibu, dan orang tua saya sudah berserah sepenuhnya, sehingga setelah didoakan, apa yang diceritakan pada saya bahwa ibu saya meletakkan saya di tempat tidur dan mereka berserah. Apa yang Tuhan mau terjadilah, begitulah kira-kira. Dan mereka ya sudah berserah, walaupun Tuhan mau panggil, Tuhan mengambil nyawa saya, kedua orang tua saya pun sudah siap saat itu. Tetapi kemurahan Tuhan, sekali lagi hanya dengan kemurahan Tuhan saya bisa masih ada sampai saat ini. Dan kalau saya masih ada sampai saat ini, seperti ada lagu yang mengatakan kita harus mempergunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Memang saya baru melayani Tuhan 100% baru 2-3 tahun ini mungkin. Kalau saya harus melihat ke belakang, bagaimana saya lebih banyak menjalani hidup ini untuk kehidupan dunia, menghabiskan waktu untuk bukan hal-hal yang rohani. Sebagai anak hamba Tuhan, tentunya kedua orang tua saya sangat mengharapkan, dan saya tahu mereka sangat mengharapkan saya untuk terjun dalam ladang Tuhan 100%. Tetapi sekian banyak tahun saya berusaha untuk justru tidak masuk dalam pelayanan atau dalam pelayanan di gereja. Walaupun ya ada sedikit-sedikit saya membantu, tapi kalau harus dihitung waktu yang saya berikan untuk melayani Tuhan dengan waktu yang saya berikan untuk pekerjaan sekuler, itu jauh tidak seimbang. Tapi apa yang saya mau katakan, bahwa saya tidak bisa lari dari panggilan itu. Saya berusaha lari sebenarnya setelah saya tidak lagi bekerja di dunia sekuler. Sebenarnya saya belum ada keinginan juga untuk terjun, untuk melayani. Ya, melayani dalam arti ya bukan 100% dalam seksi musik, dalam membantu menjadi song leader, itu saya kerjakan, tetapi tidak 100%. Ya. Hingga suatu saat saya bermimpi. Saya bermimpi bahwa saya sedang dalam satu perjalanan, di satu jalan yang lebar, dan tiba-tiba saya sampai di ujung jalan itu jurang. Hanya sampai situ mimpi saya. Saya berjalan sampai satu titik,
di mana saya tidak bisa maju lagi karena di depan saya ada jurang yang dalam. Saya terbangun, tapi saya berpikir, ya ini mungkin ya hanya mimpi ya. Selang beberapa waktu, mimpi yang sama terjadi lagi. Exactly the same dream. Mimpi yang benar-benar sama seperti yang saya lihat beberapa waktu sebelumnya. Itu saya lihat lagi, mimpi itu datang lagi. Ini jalan depan jurang. Artinya kalau saya terus berjalan, maka saya akan masuk dalam jurang itu dan binasa. Saya terbangun, saya ingat benar, mimpi ini sama dengan yang pertama kali mimpi yang saya dapat. Dan pada saat itulah saya berserah kepada Tuhan. Karena saya tahu apakah arti dari mimpi itu. Artinya kalau saya tetap berjalan pada jalan saya, binasa saya. Tapi Tuhan masih memberikan kemurahan. Karena itulah kemudian saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Memberi waktu untuk melayani Tuhan. Selagi ada waktu, kita mau pakai waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Mungkin tidak semua harus menjadi hamba Tuhan 100%. Tetapi apa yang kita bisa kerjakan dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan, pakailah kehidupan ini untuk melayani Tuhan. Dan kita akan merasakan sukacita yang besar. Dulunya saya pikir, saya melihat apa yang ayah saya kerjakan, saya seperti kasihan, capek sekali ya. Dengan tugas-tugas organisasinya, dengan tugas pelayanan mimbarnya, itu melelahkan. Tetapi ia melakukan hal itu dengan penuh sukacita. Dan kalau sekarang saya bisa melayani Tuhan 100%, saya pun mengerti sekarang bagaimana sukacita yang besar itu ada dalam kehidupan saya kalau saya memberikan kehidupan saya untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.